Febri Nurfenita, NIM F1E1222021 dari R001 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang materi perkuliahan pada pertemuan 10 dengan judul Manajemen Proyek dengan SDLC. Untuk SDLC ini atau singkatan dari siklus hidup pengembangan sistem, merupakan serangkaian tahapan yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan sistem yang bisa memenuhi kebutuhan bisnis atau pengguna dengan cara yang efektif dan efisien. SDLC juga membantu memastikan bahwa sistem yang dibangun itu berkualitas tinggi dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, SDLC juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara tim pengembang dan pihak yang terlibat untuk seperti memantau kemajuan proyek dan mendokumentasikan setiap langkah tahapnya. Untuk model SDLC itu terdapat 4 model, yaitu Waterfall Model, Parallel Development, Rapid Application Development atau RAD, Agile Development. Untuk Waterfall Model itu merupakan proses pengembangan yang dilakukan secara berurutan dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi. Untuk setiap tahapnya itu harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Model ini biasanya cocok untuk proyek yang memiliki persyaratan yang sudah jelas sejak awalnya. Selanjutnya itu ada Parallel Development. Untuk Parallel Development ini itu biasanya pengembangan dilakukan secara paralel di beberapa bagian proyek. Nah, ini juga untuk model ini mengurangi waktu antara tahapan analisis dan implementasi dengan membagi proyek ke dalam beberapa subproyek. Untuk Rapid Application Development atau model RAD, itu proses pengembangan dilakukan dengan cara cepat menggunakan prototipe. Nah, sistem ini dibangun dalam beberapa versi yang lebih kecil dan terus diperbaiki hingga mencapai hasil yang maksimal atau versi final. Untuk Agile Development, itu model ini menekankan pada iterasi yang cepat dan berulang dengan lebih sedikit dokumentasi. Untuk model ini biasanya lebih fokus pada fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan. Untuk tahapan SDLC itu ada 5 tahapan, yaitu planning, analisis, desain, implementasi, dan dukungan. Untuk perencanaan, pada tahap perencanaan ini berfokus pada mengidentifikasi masalah apa yang harus diselesaikan oleh sistem dan melakukan analisis kelayakan untuk menentukan apakah proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak. Untuk timnya juga membuat jadwal dan menentukan siapa saja yang akan terlibat. Setelah tahapan perencanaan selesai, itu lanjutlah tahapan kedua, yaitu analisis. Untuk analisis di sini informasi dikumpulkan untuk memahami kebutuhan sistemnya. Tim membuat prototipe awal dan menentukan prioritas kebutuhan, kemudian mengevaluasi alternatif solusi yang terbaik atau solusi yang telah ada. Setelah tahap analisis selesai, selanjutnya ada tahap desain. Untuk desain itu tahap ini berfokus pada bagian sistem yang akan bekerja, mencakup desain arsitektur sistem, desain aplikasi, antarmuka pengguna, dan integrasi data. Untuk tahap yang keempat yaitu implementasi. Nah, pada tahap ini sistem itu akan dirancang mulai dibangun. Untuk sistem yang akan dirancang itu mulai dibangun. Jadi komponen perangkat lunak dibuat, diuji, lalu kemudian diinstal. Pengguna juga diberikan pelatihan
dan membantu penggunaan dengan masalah teknis. Dari SDLC ini untuk membantu dalam proses SDLC ada beberapa alat yang digunakan seperti case tools dan prototyping tools. Untuk case tools sendiri itu merupakan alat bantu yang mengotomatiskan sebagian proses pengembangan seperti bahasa pemrograman visual dan generator kode. Untuk prototyping tools itu digunakan untuk membuat prototipe cepat dari sistem sehingga tim pengembang bisa mendapatkan umpan balik lebih awal dari pengguna dan memperbaiki desainnya sebelum sistem final itu dibuat. Jadi kesimpulannya, dengan SDLC ini pengembangan sistem informasi menjadi lebih terstruktur, terencana, dan memiliki panduan yang jelas sehingga untuk hasil akhirnya bisa lebih optimal